بركة وفقد موجع. Terus ngecek. Boleh minum. Alhamdulillah. Ataupun tulisan yang disebut dari bakat Syekh Abdurrahman, putra dari Ratu Kakak. Bapak Nasanto dan juga rekan-rekan belum hadir. Kami mulai kembali ketika nanti prosesnya atau di sekitarnya cukup melihat dari kejauhan kita sekali lagi untuk menjaga dan lokasi supaya Raun. Kemarin angker dicari, Pak. Enggak apa. Orang mana sih yang buka ini? Jualan. Raun. Iyo, makan. Sekarang bikin vokal juga. Oh, udah kan. Raun. Bro. Dia mana masih benar. Nah, jelas fiktif sih kurang fiktif. Kayak ngarang-ngarang gue perlu. Bagus kagak. Matiin dulu, Mas. kami akan melaksanakan penggalian proses untuk mencari kebenaran tentang ditemukannya ini, mencari kebenaran supaya kita tidak mendapatkan
salah pemahaman. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Habibana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, keluarga sampai kepada kita. Ya, terlalu jelas lah. Selatan. Karena nggak berpaham lumpur. Buktikan dulu pasal. Ada pencelas ya lorong aja. Kayaknya jadi pencelas. 10 meter ya pencelas. Silakan untuk dokumentasi silakan Bapak Amir Pedalaman. untuk melihat kondisi. Silakan untuk warga mundur ataupun menjauhi lokasi. Acara korek na biar ada udah berubah. Bisa kita percayakan tuh. Dari puskesmas. Silakan untuk harus Kiai, ini kan masalah nasab, ada problem. Tidak hanya masalah nasab, ini kan ada banyak sekali nih kuburan-kuburan palsu, kuburan-kuburan yang dibuat, kemudian katanya berdasarkan mimpi dan lain sebagainya. Ini implikasinya seperti apa ini? Antara kemudian nasab, kemudian juga implikasi untuk masa depan ini, Kang Mas. Kalau ada orang-orang yang membuat makam-makam palsu dengan ditulis bahwa ini wafat tahun 1400, 1500, namanya kemudian disebut nama Al-Anu dari klan tertentu, maka nanti sejarah bangsa Indonesia ini akan ngacak. 100 tahun lagi kita melihat Indonesia ini katanya di dalam buku yang menyebarkan Wali Songo pada abad ke-16, menyebarkan Islam di Indonesia, Wali Songo abad 16, abad 15. Kok ini ada kuburan Al-Anu yang ada di abad 14. Padahal menurut buku ini, Al-Anu ini datangnya pada abad ke-19. Ini ngacak ini. Makanya seluruh bangsa Indonesia, seluruh RT di Indonesia ini, kalau ada orang bikin makam palsu,
Tanyakan, ini berdasarkan apa? Apakah berdasarkan sumber sejarah? Data sejarahnya mana? Coba kita pengen lihat. Siapa nama itu tokoh? Misalnya Al-Anu. Bagaimana dia hidupnya? Dia tahun berapa hidupnya? Di sini sampai datang ke sini bagaimana ceritanya? Dia punya istri siapa? Kalau tidak ada data-data itu, tidak boleh. RT, Kapolsek, Camat harus melarang adanya orang membuat makam palsu. Apalagi kalau namanya bukan nama bangsa Indonesia. Karena akan merubah sejarah masa depan. Kalau hari ini, ya orang banyak yang nggak peduli. Kenapa? Karena ya mereka masih ingat sejarah mereka dari SD, dari SMP, dari SMA. Tapi 100 tahun lagi, ketika ada kajian peneliti sejarah, apalagi mereka menulis juga sejarah yang palsu tentang misalnya pendirian Nahdlatul Ulama yang mulai dirubah-rubah tidak sesuai dengan pakem sejarah yang sudah ada di Nahdlatul Ulama, tentang kemerdekaan Indonesia, tentang masuknya Islam dan sebagainya dan sebagainya. Ini meresahkan sejarah masa depan. Hari ini mungkin kita biasa-biasa saja karena masih banyak orang yang mencatat sejarah dalam otaknya. Tapi ketika para kesepuhan ini sudah tiada, dilihat Indonesia 100 tahun lagi dari depan, kemudian ingin berkaca ke spion ke belakang, kemudian ada, oh ini ada makam yang abad ke-14, namanya Al-Anu, Al-Anu. Berarti Islam datang ini bukan abad ke-15 Wali Songo, ada ini yang lebih dulu, Al-Anu. Berarti yang disebutkan bahwa para imigran datang abad 19 itu salah. Yang benar dia datang pada abad 14. Ini implikasi yang akan terjadi di masa depan. Simpang siurnya sejarah, semrawutnya sejarah. Maka tolong pada siapapun yang ingin menjaga bangsa Indonesia ini, lihat kanan kiri kita, apakah ada makam-makam palsu yang didirikan seperti itu. Kalau ada, hancurkan. Ada makamnya asli misalnya, tapi namanya berubah. Tadinya Mbah Ireng, sekarang jadi Al-Anu. Teliti dulu sejarahnya. Kalau misalnya sudah nyata bahwa sebenarnya dia betul itu nama Mbah Ireng, maka nama Al-Anu itu hancurkan. Kalau ada nama tokoh misalnya, tokoh Indonesia, tokoh keraton, dia pejuang, kemudian namanya diambil, makamnya dibikin, padahal ada makamnya di tempatnya. Maka makam baru dengan namanya ini yang kemudian dialiaskan Al-Anu, Al-Anu harus dihancurkan. Kalau tidak nanti sejarah akan semrawut di masa depan. Bagi yang sudah melakukan itu, bertobatlah. Ayo kita hidup seuyunan. Buat apa kita membuat sejarah-sejarah palsu? Toh kita akan mati. Nanti untuk siapa? Untuk manfaat kita. Manfaat apa? Kitanya mati. Kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Wah, untuk anak-anak saya, supaya anak-anak saya mulia, dimuliakan di tanah Indonesia ini. Iya, kamunya tapi dihajar oleh malaikat nanti. Mungkin akan selama-lamanya di neraka kalau tidak bertobat hari ini. Mari kita bertobat. Mari kita saling menghargai sama bangsa Indonesia. Kita, warga Indonesia, anak Indonesia, putra-putri Indonesia, menghargai siapapun dan menyayangi siapapun yang ada di bumi Indonesia ini. Kita bukan berawal dari kebencian, kita berawal dari cinta, dan kita ingin kecintaan kita kepada siapapun ini dihormati. Bagaimana cara menghormatinya? Ayo kita saling menghargai, hormat menghormati, jangan punya niat-niat yang tidak baik terhadap kita, bangsa Indonesia, dan sejarahnya untuk hari ini dan masa depan.